welcome to my channel Ditanya Bu HRD. Gak susah lagi cari pekerjaan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video manajemen trainee. Dan disitu banyak banget pertanyaan. Salah satunya adalah how to be stand out di proses seleksi manajemen trainee. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik banget. But before that, udah tahu belum sih tentang proses rekrutmen di manajemen trainee? Nah, memang perusahaan itu kan berbeda-beda ya proses rekrutmennya. Tapi sebenarnya pola yang dilakukan selama rekrutmen manajemen trainee biasanya hampir-hampir mirip nih antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Tapi sebelum itu, kita juga harus mengingatkan kembali teman-teman bahwa proses rekrutmen manajemen trainee itu berbeda-beda. Ada proses rekrutmen yang skalanya lokal, tapi juga ada proses rekrutmen yang skalanya tuh nasional. Nah, ini biasanya berdampak pada keseriusan development yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam program ini. Nah, apa yang membedakan? Pastinya modal dan keseriusan dari perusahaan tersebut untuk melakukan program manajemen trainee. Karena sebenarnya program manajemen trainee itu bukan sekedar rekrutmen, tapi ini juga digunakan oleh berbagai perusahaan untuk melakukan talent branding di perusahaannya. Jadi penting banget nih ya program ini, sampai perusahaan tuh biasanya mau invest khusus untuk proses rekrutmennya sampai program developmentnya. Jadi teman-teman yang bergabung di manajemen trainee perusahaan-perusahaan yang memang fokus di program ini, itu pasti kalian sangat beruntung karena kalian banyak mendapatkan privilege yang mungkin teman-teman di sini nggak mendapatkan gitu. Nah, masuk di proses rekrutmennya, biasanya prosesnya akan dimulai dari seleksi administrasi. Ini common banget ya. Nah, tapi balik lagi tadi, ada yang menggunakan online portal atau juga ada yang langsung nih datang di kampus-kampus saat kampus hiring gitu. Nah, di situ ada yang kita harus submit melalui online, ada juga yang langsung gitu. Nah, biasanya di proses ini yang dilihat itu belum sampai ke kompetensi atau di kemampuan kita, tetapi lebih ke kualifikasi, kesamaan kualifikasi kita dengan yang dibutuhkan sama perusahaan dan hal-hal yang bersifat administratif gitu. Jadi kalau misalnya dibutuhkan orang-orang dengan kualifikasi misalnya minimal IPK 2,75 for example atau di atas 3. Nah, mereka masih melihat di proses ini tuh hanya sebatas itu. Jadi kalau misalnya jurusan kalian cocok, kemudian IPK-nya cocok, syarat umurnya cocok, kemudian hal-hal yang kayak gitunya cocok, pasti kalian akan lolos dengan baik. Jadi di proses ini belum dilihat mengenai kompetensi ataupun kemampuan kita, tetapi lebih ke syarat-syarat yang berkaitan dengan administratif dan kelengkapan dokumen. Itu ya, get ya? Oke, setelah proses ini biasanya akan dilanjutkan dengan proses melihat potensi dari si calon-calon karyawan ini. Nah, dilihatnya gimana? Balik lagi, tergantung dengan biaya ataupun skala dari proses rekrutmennya itu sendiri. Kalau proses rekrutmennya itu lokal, biasanya proses melihat potensi ini akan langsung dilakukan dengan proses tes psikologis yang dilakukan langsung di tempat dan teman-teman semua diundang. Tapi kalau skalanya nasional, karena mahal dan mungkin lokasinya juga banyak dan pesertanya pun juga ribuan, biasanya akan dilakukan tes online dulu nih. Fungsinya biar rekruter tuh bisa tahu yang akan dia undang nantinya adalah orang-orang yang at least memiliki potensi yang bagus nih. Jangan orang-orang yang asal ngeklik atau asal asal daftar, orang-orang itu juga akan diundang. Nah, jadi kita bisa seleksi orang-orang yang memang niat, memang orang-orang yang kompetensinya pun dekat dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari tes online tersebut biasanya nanti hasilnya yang sesuai akan diundang lagi untuk mengikuti tes lanjutan yang biasanya diundang secara langsung, entah itu di kota kalian ataupun di Jakarta. Itu nanti akan diberikan tes psikologis secara langsung gitu. Dari situ biasanya yang dilihat adalah potensi. Makanya biasanya tes yang dilakukan di situ berhubungan dengan tes potensi akademik ataupun tes psikologis gitu.
Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang proses rekrutmennya mendalam ya, biasanya akan dilanjutkan dengan proses FGD. Nah, di proses FGD ini sebenarnya juga masih melihat potensi, karena kan kalau di proses manajemen training sebenarnya kita akan mencari leader-leader ya. Nah, artinya di situ pun kita pengen melihat potensi leadership yang dimiliki sama calon karyawan, kemampuan komunikasinya, pembawaannya, dan cara mereka berdiskusi, karena akan mencerminkan bagaimana mereka akan bergaul dan beradaptasi di perusahaan kita. Tapi tentunya di proses FGD pun sebenarnya kriterianya akan berbeda-beda tergantung dari perusahaan masing-masing. Jadi nggak ada pakem tertentu gitu, karena biasanya kita memiliki kamus kompetensi tersendiri yang digunakan untuk penilaian di proses FGD itu ya. Berikutnya proses setelah itu biasanya adalah proses interview dari HRD. Nah, proses interview dari HRD ini biasanya mengulik hal-hal yang mendasar sih, berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan pengalaman, sehingga nantinya pun hasilnya tidak ke arah kompetensi teknis ya, tapi lebih ke arah kompetensi kita as personal gitu. Nah, yang menarik dari proses rekrutmen di MT, biasanya yang dilibatkan di proses interview setelah interview HRD itu adalah atasan-atasan atau orang-orang leader-leader yang ada di perusahaan tersebut, bahkan sampai level direksi. Nah, jadi menarik banget ya, bahkan sebelum kita masuk pun kita akan diinterview sama orang-orang yang berpengaruh di perusahaan itu. Karena sebenarnya program manajemen training ini kan sebenarnya kan mencari leader. Makanya di situ pun aspirasi dari leader-leader yang sekarang pun sangat dibutuhkan untuk mencari orang-orang yang siapa yang nantinya akan menjadi the next leader di perusahaan atau organisasi itu gitu. Nah, baru setelah itu ada juga perusahaan-perusahaan yang melanjutkan proses rekrutmennya dengan studi case dan presentasi. Tapi nggak semuanya sih, kebanyakan selesai di proses interview dari user yang biasanya sampai level direksi. Nah, di situ makanya di proses rekrutmen ini sangat menarik. Bahkan kalau kita pun tidak terpilih ya di program-program manajemen training yang kualitasnya bagus, dari proses rekrutmennya itu pun membuat kita belajar dan mendevelop kita untuk menyiapkan diri. Jadi mau nggak mau kan harus belajar, harus menyiapkan, harus belajar presentasi, harus menyiapkan hal-hal yang kita sampaikan di interview. Jadinya itu pun juga akan menjadi pengalaman yang bisa melatih kita dan memperkaya soft skill kita nih teman-teman. Nah, menarik banget ya. Bagi yang belum pernah coba untuk daftar manajemen training, mungkin kalian harus coba deh, biar kalian punya experience dan pandangan mengenai program ini. Karena beda banget nih rekrutmen yang biasa dengan rekrutmen yang biasanya dipakai di manajemen training. Gitu ya teman-teman. Semoga cerita dari Bu HRD kali ini membantu dan memberikan insight buat teman-teman job seeker di luar sana. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Dah.